Kita langsung saja mulai. Oke, kita sudah langsung mulai. Oke, terima kasih, Marcel. Siapa yang berdoa untuk firman Tuhannya? Kita masuk dalam doa firman Tuhan. Silakan Ibu Ayu. Ibu Ayu. Ya, sekalian tampilkan Wahyu 8 dulu, Marcel. Siapa multimedia ya, Marcel ya? Nah, nanti siap-siap untuk Bapak Alvaro ya, membacakan Wahyu pasal 8. Oke, ini sambil tunggu, ini kita bacakan dulu ini kolektornya ya. Ada kolektor dari Indiana. Terima kasih Indiana. The Dude, God bless you. Linda Wati, Teddy Alfonsiaan, ya, CH Yolanda, Miki dari Jepang, Kakak SQ, Justin Huang. Oke, lanjut. Bu Ayu, ada Bu Ayu? Ya, Doa. silakan Ibu Ayu. Silakan. Iya, baik Bapak Ibu, Saudara semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkati Pastor Joseph Pauljang yang akan menyampaikan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat menerima firman-Mu dengan penuh iman. Jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu yang setia, sehingga hidup kami menjadi terang bagi orang di sekitar kami, dan firman yang disampaikan menjadi rema di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Pak Alvaro. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Wahyu. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka Alvaro kepalanya kebalik, diulangi, coba dibalik handphonenya. Oh, oke Pak. Atau backgroundnya disimulasi backgroundnya. Nah, oke. Ulangi lagi. Baik, saya ulang kembali. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es, dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar, yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah.
Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Amin. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Bu Ayu, Pak Alvaro, Mas Blesyu. Ya, saya mau tunjukkan Absintus ya. Kurang Absintus. Absintus ya. Absintus ini sebenarnya nama tanaman, saudara ya. Wormwood ya, wormwood atau absintus. Makanya kalau dalam bahasa Inggris ya, absintus itu nanti disebutnya wormwood ya. Coba kita lihat tadi. Di dalam Wahyu 8 ya, ayat 11. Ya, Wahyu 8 ayat 11. Now the name of the star is wormwood, so a third of waters become wormwood, and many people died from the test waters because they were poisoned. Nah, wormwood ya, wormwood ini ya. The English term of wormwood is derived from the use of the plant as medicine to kill intestinal worms. Yeah, this remark about the star's name parenthetical in nature. Yeah, so a third the waters become wormwood. Yeah, Yeah, that is a terrible bitter. See the knot on the worm loop in earlier. Bagaimana cara mendeskripsikan pahit yang amat pahit ya, ya wormwood, orangnya hidup saudara, nggak mati saudara ya, tapi itu bikin pahit ya, bikin getir sekali. Nah saudara, ini contoh ya, Anda bisa buka di Wikipedia ya, Artemisia absinthium. Artemisia absinthium ya, atau disebut wormwood, adalah spesies dari Artemisia natif ya, yang ada di Afrika Utara ya, and the temperate regions in Eurasia ya, and widely natural in Canada and northern United States. It is grown as an ornamental plant and it used as an ingredient in the spirit, absinthe, and some other alcoholic beverage. The wormwood relative mugwort ya, atau disebut dengan itu ya,
Vermouth ya. Diambil dari namanya Dewi Artemis ya, Dewi kelahiran ya. Nah, sebenarnya biasanya Artemisia absinthium ini digunakan untuk mematikan cacing di dalam pencernaan kita, saudara ya. Jadi ini obat yang sangat keras dipakai untuk bunuh cacing di dalam perut kita. Sehingga rasanya memang pahit sekali ya. Dan orangnya nggak mati, tapi pahit saudara ya. Nggak mematikan, tidak bikin mati, tapi pahit sekali. Dan bayangin kalau seluruh sepertiga dunia ya airnya sepahit ini. Nah, saudara kalau Anda tahu cerita ini ya, yang Wormwood ini, Anda bisa lihat ada salah satu film ya yang judulnya Wormwood ya. Mana ya sebentar. Ada film di Netflix yang namanya yang judulnya Wormwood ya. Netflix ya, film. Nah, Wormwood ini ya. Anda bisa lihat di Netflix ya. Wormwood ini yang ini apa Peter Sarsgaard, Molly Parker, Christian seterusnya ya. Saudara, ini cerita tentang ini ya, senjata apa tentang farmasi ya, tentang farmasi. Tentang industri obat ya. Saudara tahu industri obat dunia ini kemudian menjadi dikembangkan menjadi cerita-cerita apa konspirasi teori ya. Si Dharma Paurengkun itu loh ya, hobi banget dengan konspirasi teori. Nah, industri farmasi dunia ini ya menjadi sentral dari konspirasi teori. Apakah konspirasi teori ini ada? Saudara? Nggak ada, saudara ya. Tidak ada. Yang adalah apa, saudara? Yang ada perang dagang. Industri farmasi. Nah, jadi kalau Anda membaca di Wahyu, di zaman itu, ya dikatakan ada satu bintang bernama Absinthus jatuh ke bumi, lalu sepertiga mata air di bumi itu menjadi Absinthus. Ya, bintang bernama Absinthus jatuh ke bumi, lalu airnya jadi Absinthus, saudara. Ya, airnya disebut menjadi Absinthus, namanya Absinthus airnya jadi Absinthus. Nah, itu adalah sebuah dampak ya dari ini tadi, industri farmasi. Industri farmasi ini begitu hebatnya sehingga menguasai hajat hidup manusia. Bahkan tadi ya, kalau di dalam teori konspirasi kan bahwa industri farmasi inilah yang menyebarkan virus itu. Industri farmasi inilah yang menyebarkan virus, lalu dia bikin obatnya, saudara. Contohnya itu filmnya Mission Impossible yang di Australia itu loh, yang settingnya di Australia. Ya, judulnya apa itu yang di Mission Impossible yang di Australia itu? Ya, Mission Impossible. Sampai ingat, saudara? Yang kedua ya, saudara ya, Mission Impossible yang kedua ya. Yang ini nih. Yang main ini ya, yang perempuan ini kan disuntik kan. Si cewek ini nanti disuntik pakai vaksin pakai itunya tadi ya, virusnya. Lalu virus sengaja dibikin ininya virusnya sengaja dibikin dan dibiarkan di dalam tubuhnya orang, saudara ya. Sehingga kalau orang ini sampai mati, orang ini sampai jalan-jalan, sampai virusnya itu nanti dari dorman lalu bangkit, bangun gitu ya, nyerang perempuan ini, maka dalam sekejap di mana orang ini lagi jalan, ya langsung kesebar semua virusnya. Lalu orang dari yang seluruh itu akan menularkan ke seluruh wilayah itu dengan cepat sekali, hanya dalam waktu 1 hari bisa jutaan orang kena itu, saudara ya.
Nah, inilah industri dagang. Ini kan film tapi ya. Nah, dideskripsikan seperti itu, perang dagang ya. Dan mereka cari uangnya dengan cara ngeracuni orang, lalu orangnya dikasih penawarnya. Nah, itu yang terjadi ya, sengaja ditakut-takuti dan menurut teori konspirasi itu digunakan untuk mengendalikan masyarakat, saudara ya. Kata tidak termasuk vaksin corona katanya begitu ya. Katanya ya, tetapi apakah demikian seperti itu? Saya tidak percaya, saudara ya. Saya tidak percaya dengan informasi-informasi seperti itu, saudara ya. Karena apa, saudara? Karena itu adalah sebuah konspirasi teori yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Tidak pernah ada buktinya. Ya membuktikannya nanti kita mati. Ya enggak juga, nggak bisa, saudara. Nyatanya orang yang kemudian pendeta-pendeta yang nantang ya malah mati. Ya ustadz-ustadz, pendeta-pendeta yang nantangin malah mati, saudara ya. Ini kalau kita cerita masalah ini, kita memang bisa kena ban, saudara ya. Jadi saya harus hati-hati dengan ini ya, dengan membicarakan masalah semua industri-industri dunia yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, saudara, apakah benar akan terjadi seperti ini, saudara ya, di akhir? Bisa jadi, saudara. Bisa jadi, karena di masa-masa dunia itu damai, aman, lalu bagaimana cara mengendalikan orang-orang yang bebas ini? Ya dengan ketakutan, ya. Kalau Islam menyebarkan ketakutannya dengan agama, maka dunia sekuler menyebarkan ketakutannya dengan sakit penyakit. Karena orang itu takut mati, orang itu takut sakit, ya, takut prosesnya. Orang takut mati itu karena takut prosesnya ya. Nah, itu yang mereka takutkan. Nah, jadi bisa jadi seperti itu. Ya, bahwa itu memang adalah sebuah perang dagang dari industri farmasi, ya. Absintus itu ya, absintus itu adalah sebuah perang dagang dari industri farmasi. Tetapi kalau kita melihat itu ada terjadinya di sangkakala di meter yang ke-7. Artinya nanti, ya. Kita ini sekarang ada di meter yang pertama, mau masuk ke meterai kedua, ya. Nah, tapi nanti terjadinya absintus ini ada di meterai yang ke-7 di sangkakala pertama sampai ke-4, ya. Mission Impossible yang kedua ya, itu ya ada di Mission Impossible yang kedua itu. Nah, itu yang kok ini sih jadi udah ya, sudah dapat ini ya, sudah dapat clue-nya. Jadi Anda kebayang ya, Anda sudah kebayang ketutup kan, lupa di save kan, absintus, lupa di save kan. Untung ya. Ini ya, ini tanamannya seperti ini, absintus ini ya, tanamannya seperti ini. Jadi ini digunakan untuk ini ya, untuk obat ya, saudara ya. Digunakan untuk obat. Absintus ini ada digunakan dalam industri farmasi. Intinya begitu. Nah, jadi kalau Anda membaca absintus yang ada di dalam Alkitab kita dalam Wahyu 8 tadi, bisa nggak seperti ini? Ya bisa, saudara ya. Artinya terjadi kebocoran di dalam konten farmasi tersebut yang seharusnya itu menjadi diisolir, tapi nampaknya limbahnya itu sampai keluar. Sehingga seluruh air di dunia itu tercemar oleh absintus ini. Nah, industri farmasi itu yang kemudian akan merusak. Ya. Harusnya itu mengobati, tapi jadi merusak. Dan itu oleh para pujangga-pujangga modern, pujangga-pujangga kuno itu ya kayak Shakespeare, yang lebih kuno lagi ya kayak Socrates, ya, termasuk para nabi-nabi itu pujangga-pujangga ya. Para nabi itu adalah para pujangga ya, saudara ya. Para nabi itu seorang seniman, ya tapi juga saintis, tapi juga seniman. Mereka adalah orang-orang berpendidikan. Sama dengan Socrates, Stoa, makanya mereka semua sekolah. Nabi yang tidak sekolah itu cuma Muhammad, saudara ya. Nabi 26 aja sekolah ya, sekolah teologi 10 tahun.
Saya sekolah pertanian juga, saya sekolah ekonomi juga, ya. Nah, para pujangga-pujangga ini menuliskan tren di saat itu. Ya, saya dulu pernah baca skripsi tentang literatur ya, Ana ya, si saya. Waktu itu kan dia bikin skripsi literatur tentang sastra ya, dalam bahasa Inggris. Di situ dituliskan saudara ya bahwa film, cerita, seni, nyanyian, lukisan itu mendeskripsikan kondisi sosial budaya di zaman pujangga ini menuliskannya, saudara. Jadi kalau Anda nonton, kalau Anda lihat Mona Lisa, Anda lihat Beethoven, ya karya-karya Beethoven, Anda lihat semua karya-karya seni di zaman itu adalah menunjukkan kondisi sosial, budaya, ekonomi di zaman itu, termasuk film-film modern hari ini. Itu adalah para pujangga, sutradara film ini adalah para pujangga, saudara ya. Kalau Anda tadi saya tunjukkan filmnya Wormwood itu ya di Netflix atau lihat filmnya Mission Impossible yang kedua, itu adalah sebuah cerita. Memang ada sebuah kondisi sosial, walaupun itu adalah fiktif, tetapi fiktif itu berdasarkan dari idenya itu dari sebuah kejadian di kenyataan, yaitu perang dagang farmasi. Ya, baik itu film Wormwood maupun Mission Impossible yang kedua itu adalah sebuah kenyataan bahwa itu adalah perang dagang farmasi, saudara. Yaitu tentang nanti absintus ini, ya tentang absintus ini, saudara, yang membuat pahit seluruh mata air. Tetapi yang luar biasa, ya pahit yang benar-benar pahit itu sebetulnya bukan di mata airnya, loh, saudara. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Yohanes 7, ya ayat 37, barang siapa datang haus dan minum, barang siapa padaku, datanglah, dan barang siapa haus, datanglah dan minum ya dariku. Nanti dari dalam hatinya, dari dalam diafragmanya katanya ya, akan mengeluarkan aliran-aliran air sungai kehidupan. Kita baca aja deh. Ya. Barang siapa haus, datanglah dan minumlah ya. Yohanes 7 ayat 37 ya. Ya, pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya, barang siapa percaya kepada Yesus, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa itu aliran air hidup? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, kata absintus ya yang meracuni sehingga air itu menjadi absintus ya di dalam bahasa Ibrani-nya itu dari kata lana'ah, saudara ya. Nah, ini ya, ini ada di dalam Ulangan 29 ayat 12. Kita lihat ya. Ulangan 29 ayat ke-18. Ya. Ulangan 29 ayat 18 ini, sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu, janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Ketika orang meninggalkan Tuhan, maka di hatinya akan ada ini ya, racun, absintus. Ya, ada kata absintus di sini. Ya, di dalam Ulangan 29 ya. Ulangan 29 ayat 18 ini ya, itu dari kata la'anah ini saudara ya, wormwood. Ya, la'anah. Wormwood ini ya atau absintus ini ya, atau absintus Anda lihat ya, absintus. Absintus atau la'anah dalam bahasa Ibrani-nya ya, itu adalah racun yang ada di hatinya orang, saudara. Saudara bayangkan, ya tadi kan Bu Marta nanya ya, bayangkan tadi ada satu orang anak remaja Yahudi,
yang diinjak terus dipaksa bilang Free Palestine, kalau nggak dibunuh, saudara. Di akhir zaman, ya, di akhir zaman, di masa antikristus menyatakan dirinya, kamu nanti akan dipaksa, saudara. Dan yang maksa itu mungkin adalah ayahmu sendiri. Yang maksa itu mungkin adalah adikmu sendiri. Bahkan mungkin istri atau suamimu, atau mungkin keluarga orang yang kamu kasihi. Yang memaksa kamu, kalau kamu nggak mau, kamu akan dianiaya, saudara. Akan diserahkan kepada orang-orang Islam itu, saudara ya. Saudara, saya ada satu murtadin ya, yang karena dia murtad ya, dia pindah jadi Kristen, lalu ibunya nelpon, saudara, nelpon FPI, saudara ya. Ibunya nelpon FPI supaya ini mungkin diapain gitu ya, supaya dia bertobat. Itu yang terjadi nanti di hari zaman, itu baru contoh. Kamu yang menyerahkan kamu itu adalah ibumu sendiri, ayahmu, anakmu sendiri, saudara. Sehingga banyak orang hatinya nanti akan pahit sekali. Inilah saudara absintus ini. Ya, banyak orang ya akan pahit. Bukan cuma orang Kristen saja, ya bukan cuma orang Islam, bukan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tapi orang-orang yang percaya Tuhan ini juga mengalami absintus. Mata airnya menjadi absintus katanya. Ya, karena ketiban absintus, maka mata airnya jadi absintus. Mengapa orang itu bisa absintus asal-usulnya? Asal-usulnya itu tadi nih, Ulangan 29 ayat 18. Karena anakmu ya ada laki-laki, jangan karena ada laki-laki atau perempuan atau keluarganya atau suku yang hatinya berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita, pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu, alias contoh kita orang Kristen jadi Islam. Ya. Sehingga di hatinya ada akar yang menghasilkan racun ipuh. Absintus itu, saudara. Contohnya siapa, saudara? Hani Kristian, Agustan, Yudi Mulyana, ya, Ani Makrus. Ani Makrus sudah kembali kepada Tuhan Yesus dan militan sekali. Ya, di akhir hidupnya indah ya, dia melakukan pemuridan ya. Kembali aktif ya, saudara ya. Yudi Mulyana, ya. Pahit ya, waktu saya temuin Oktober 2017 ya, saya mau dibunuh sama dia ya. Tapi akhirnya dia nelpon saya ya. Mewek nangis. Ya, minta dibaptis. Terus akhirnya dia pergi ke sebuah gereja, dibaptis di sana. Kemudian Agustan. Ya. Anda ingat, terakhirnya telepon saya, tak buktikan, sudah saya tunjukkan rekamannya ya. Tanya anaknya saja itu kalau tidak percaya, itu si Zelda. Karena Zelda yang nelponin saya ternyata ya. Di akhir hidupnya Agustan itu bertobat. Tetapi karena dia tinggalkan Tuhan, hatinya pahit, saudara. Anda lihat kata-katanya ya. Waktu nelpon saya kan Anda dengar sendiri itu. Saya sensor ya. Saya sensor beberapa karena dia ada beberapa ini. Nah, saudara, ketika orang-orang ini ya karena tekanannya begitu besar, bayangin ya di dalam meterai ada meterai kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini kan bencana yang ngeri, saudara. Dan ingat, bencana-bencana, meterai yang kedua, meterai yang pertama kan damai di seluruh dunia. Ya, kita balik lagi ya. Bentar. Timeline ya, kita lihat timeline. Di meterai yang pertama, wah semuanya damai, senang, happy, saudara. Wah Donald Trump jadi presiden, damai, saudara ya. Itulah meterai yang pertama ya, damai seluruh dunia. Ya. Lalu ada meterai kedua, damai itu diambil. Ya. Mengapa damai itu diambil, saudara? Karena saking makmurnya dunia, orang tinggalkan Tuhan. Karena dunia makmur, maka mereka mulai tinggalkan Tuhan. Saat Amerika digenjat sama Islam,
Orang berlomba-lomba mencari Tuhan dan mereka kemudian melihat ada pertobatan, entah beneran entah enggak beneran, kita enggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Donald Trump kemudian mengangkat harkatnya gereja, saudara. Ya kan? Untuk bisa mendukung dia, gereja-gereja evangelikal ini semuanya Donald Trump, Donald Trump. Bahkan tadi Donald Trump tadi ya, saya ulangi kampanye Donald Trump ya, saudara ya, perkataannya Donald Trump bagus banget. Itu kan menggetarkan hati ini perkataannya Donald Trump ini, saudara. Mana nih? Ini ya. All rules and expectations. As he intended. Oh, you guys are at the wrong rally. Just listen to what Kamala Harris had to say Ini last week. ya, kita di-mocking sama Kamala Harris kan. Jadi waktu kampanye, As he intended. Oh, you guys are at the wrong rally. ngajar ya, saudara ya. Just listen. Udah ngajar ya, di-mocking ya. Ada orang teriak, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Oh, kamu salah tempat nih. Harus Kamala Harris ya. Rasain ya si Kamala Harris ya. Ulangi ya. As he intended. Oh, you guys are at the wrong rally. Just listen to what Kamala Harris had to say last week, because when two college students, religious college students, shouting from the background, Jesus is Lord, and Kamala Harris ridiculed them, mocked them, and told them they were, quote, "You're at the wrong rally." It's very destructive to religion. She is your worst nightmare. In our movement, we love Christians, we welcome believers, and we embrace followers of Jesus. Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. Tekanan Islam justru membuat revival ya, saudara ya. Justru membuat revival di Amerika dan di Eropa. Hari ini di Eropa terjadi ya penginjilan gila-gilaan ya. Mereka melihat orang-orang ini merajalela, orang-orang Islam ini ya, mau ambil alih Eropa. Mereka kemudian ingat, aduh, kultur kita adalah kultur kita ini adalah kultur Kristen ya. Coba kita lihat halnya Naftali ya, saudara ya. Dia ada video juga sama yang ngomong hal yang sama. You cannot have both. The police in the Netherlands are supposed to protect all citizens. But recently, we've heard of Dutch officers refusing to guard Jewish sites because of moral dilemmas. Let me spell this out. If someone can't do their job because they don't feel comfortable protecting Jews, then they're in the wrong line of work. This job requires bravery, commitment, and a sense of duty to protect everyone, regardless of who they are or what they believe in. Israel actually warned the Dutch police before it happened, and it was ignored. The police refusal to protect Jewish sites sends a dangerous message. It tells radicals that Jewish lives are somehow less important. That is not the Europe that promised never again. That is a Europe that is abandoning its most fundamental duty to protect the innocent. This isn't just a problem for the Jewish community. It's a problem for everyone who values a safe, civilized society. I do have to point out, though, that I have traveled to the Netherlands on a speaking tour earlier this year to fight anti-Semitism, and there is hope. There are strong Christians who refuse to be silent. There are Christians in the Netherlands who refuse to let blind hate control the future of the Netherlands. They fight hate and anti-Semitism by showcasing strong love for Israel, and we must never forget them. I have traveled to the Netherlands on a speaking tour earlier this year to fight anti-Semitism, and there is hope. There are strong Christians who refuse to be silent. There are Christians in the Netherlands who refuse to let blind hate control the future of the Netherlands. Ya, jadi ada orang-orang Kristen yang kemudian bangun. Sekarang terjadi ya, gerakan orang Kristen bangun, ya, kata kita harus ambil alih kembali Nederland. Kultur kita adalah kultur Kristen, saudara. Itulah masa damai. Itulah kuda putih, saudara ya. Kemudian kuda putih ini ditunggangi sama rainbow, saudara ya. Ada rainbow sana, ada pelangi LGBT,
ya, Gowers itu ya, yang jalannya melambai itu, saudara, ditunggangi oleh mereka. Akhirnya kembali menjadi Sodom dan Gomora. Kemerdekaan yang mereka dapatkan itu bukan untuk mereka akhirnya menjadi baik, tapi orang-orang ini ngerusak, saudara ya. Dan akhirnya ya Tuhan biarkan tadi ya, karena ada orang-orang yang meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Nah, akhirnya ya ada orang-orang Islam yang akan membajak. Makanya di situ nanti di zaman kuda putih Anda akan menemukan microchip, saudara. Ya. Nah, microchip ini nanti dibajak, kemudian masuk ke meterai yang kedua. Ya, tiba-tiba damai itu diambil. Kenapa? Karena orang-orang Islamnya tiba-tiba mau mengambil alih, maksa ya. Sudah sekian lama microchipnya dibajak, hancur ya, pasar uang hancur, semua pasar modal hancur ya, saham hancur, damai diambil, saudara. Kecurigaan satu sama lain. Yang tadinya, yang sekarang ini Amerika damai sama Rusia ya. Putin itu kan hopengnya Donald Trump. Ya, Donald Trump ini juga hopengnya Netanyahu, saudara. Jadi ya damai, sudah selesai. Ya perang di dunia selesai. Udah Putinnya udah tenang, si Netanyahu-nya udah tenang, ya sudah selesai. Itu kan tergantung Putin sama Netanyahu perang ini sekarang. Ya kan? Nah, itu tergantung bagaimana Donald Trump mengentertain mereka. Udah selesai. Ya, lalu tiba-tiba damai itu diambil. Karena itu adalah kepalsuan dengan ikatan ekonomi. Lalu ekonominya hancur, saudara. Ya diambil damainya. Perang tiba-tiba nanti ya setiap kubu itu berperang ya, saudara ya. Ada 4 kubu tuh ya. Ada 4 kubu nanti ya. Nanti di dunia ini terjadi 4 kubu ya. Bukan cuman barat dan timur, salah. Ada 4 kubu nanti. Saya tidak tahu ya. Nah, yang sekarang kelihatan ini kan ada 3 kubu. Cina, Rusia, dan Amerika. Lalu yang satunya siapa? Apakah Israel ataukah Eropa? Kita nggak ngerti. Tapi sekarang pokoknya ada 4 kubu nanti. Ya, itu 4 malaikat yang akan menghancurkan bumi sebelum orang-orang Yahudi dimeteraikan. 144.000 orang kudus itu dimeteraikan nanti, tapi ya. Nah, kemudian masuklah ke meterai ketiga. Karena perangnya berkelanjutan, maka terjadi resesi yang luar biasa. Bukan hanya ekonomi hancur, tapi resesi, masyarakat itu banyak yang miskin, hancur-hancuran, makanan jadi mahal sekali. Itulah meterai yang ketiga, saudara. Meterai yang keempat, ya karena kurang makan, ya maka ada wabah di mana-mana, saudara. Penyakit sampar di mana-mana, apalagi tadi farmasi, ya kan? Nah, kalau di dalam kita lihat filmnya Wormwood atau filmnya bahkan filmnya itu ya Catwoman juga sama ya. Catwoman itu kan ceritanya kan seorang wanita yang ngonangin pedagang farmasi yang curang kan, pabrik farmasi yang curang, lalu dia keracunan limbahnya itu kan, limbahnya farmasi itu kan. Sama seperti Wormwood, filmnya Wormwood atau filmnya Mission Impossible yang kedua tadi. Itu dimulai dari industri farmasi yang curang. Nah, itu yang terjadi ya. Perang biologi digunakan di situ karena perang yang paling murah, perang biokimia dan biologi. Lalu disitulah Islam itu mulai bangkit dan dipaksa ya saudara ya. Dipaksa kamu semua, tadi kayak Bu Marta bilang, dipaksa untuk menyangkal Tuhan Yesus, dan kamu bisa dagang dengan cara syariah, dengan ekonomi syariah. Syaratnya kamu harus distempel dengan bilangan antikristus, yaitu syahadatnya orang Islam. Lalu dimulailah meterai yang ke-6. Nah, meterai yang ke-5 ini kalau kamu tidak mau disyahadat, ya kamu tadi dianiaya, digebukin, dibunuh. Dibunuh kalau kamu konangan, kamu dagang tidak pakai syariah Islam, kamu dibunuh, saudara. Di meterai ke-5 ini Islam mengambil alih dunia. Ya, diambil alih sama dunia di meterai ke-5. Dia akan menguasai ya selama kurang lebih 3,5 tahun, saudara ya. Di meterai ke-6 ya mulai tuh akhirnya saling melawan, itu api dari langit itu ya. 2 saksi Allah itu mulai bermunculan kan. 2 saksi Allah itu yaitu orang Kristen dengan orang Yahudi. Orang Kristen bersaksi tentang memerangi dengan ideologi dan moral,
orang Yahudi memerangi dengan teknologi. Dua saksi Allah itu ya. Ulangi ya, dua saksi Allah adalah orang Kristen yang memerangi Islam dengan ideologi dan moralitas, sedangkan orang Yahudi berperang dengan teknologi. Ya. Nah, di dalam meter yang ke-6 ini, masuk ke meter yang ke-7, dibuka 7 sangkakala. Inilah perang besar di seluruh dunia. Dan ada 4 sangkakala yang pertama. Ya, dalam 4 sangkakala yang pertama inilah ya bumi akan hancur karena akibat tadi itu ya, dari perang nuklir. Terus kemudian sepertiga laut jadi darah karena perang habis-habisan, berdarah-darah orang itu ya, seluruh itu ya. Darah mengalir kayak banjir ya. Darah di lautan, darah di daratan, semua kayak banjir. Lalu ada absintus itu, wormwood itu apa saudara? Ya karena akhirnya obat-obatan yang harusnya ada di dalam laboratorium hancur semua, tersebar, terserak ke mata air itu. Ya. Semua obat-obat yang beracun yang harusnya untuk mengobati malah menyebabkan penyakit kanker di dalam tubuh manusia, malah menyebabkan penyakit-penyakit baru di dalam tubuh manusia obat-obatan itu. Ya. Nah, lalu apakah itu absintus itu? Absintus itu adalah racun farmasi, tetapi juga adalah racun di hati kita, saudara. Bayangkan setiap orang ya saling mengkhianati. Dan Alkitab bilang apa saudara di dalam Yakobus 3 saudara tentang akar pahit ini? Akar pahit ya dalam Yakobus 3 ya. Tadi kan sudah di dalam Ulangan 29 ya karena meninggalkan Tuhan ya. Oh sorry Yakobus dalam Ibrani ya. Dalam Ibrani 12 ya. Janganlah ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit. Ya, akar dari wormwood itu tadi yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang, saudara. Ketika kamu hidupnya meninggalkan kasih karunia Tuhan Yesus, maka dalam hidupmu akan tumbuh akar pahit dan kamu akan saling membenci. Nah, makanya para mu'alaf Islam itu ya, para mu'alaf yang jadi Islam itu kan akarnya jadi pahit. Anda lihat tuh caranya ngomong ya, Donditan, Ani Kristian, Agustan, para mu'alaf ini kan pahit sekali kan cara ngomongnya kan. Sadis sekali ya, kain nama, penuh dengan kebencian, saudara. Dan mereka tidak ada sama sekali, ya, semuanya ada kepalsuan, tidak ada kemurnian. Semuanya semua kepahitan, kepalsuan, ya, kemunafikan. Coba bandingkan dengan komunitas kita, saudara. Tiap hari kerjanya kita nolong orang. Nolong orang Islam, nolong orang Kristen, siapa saja kita tolong. Kita nggak tanya agamanya. Tiap hari kita kasih makan orang. Itu caranya Anda menghindari diri dari kepahitan, dari absintus ini, saudara. Bagaimana cara kita supaya hati kita jangan sampai tercemar. Jangan sampai kamu kena absintus ini. Absintus ini terjadi kalau orang yang mengenakan tanda antikris, saudara. Pahit yang amat sangat pahit. Ya, katakan pahit yang amat sangat pahit. Kita balik ya, Wahyu 8 tadi. Yang meter yang ke-7 ya. Diawali dengan apa saudara? Ya, malaikat dalam malaikat ya, ini bentar ya. Membuka matahari ke-7, senyap-senyaplah aku melihat ke-7 malaikat di depan Allah dengan 7 sangkakala ya. Datanglah seorang malaikat lain pergi ke mesbah pedupaan apa doa-doa ya. Diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus. Semua doa-doa kita naik ke surga, saudara. Doa-doa karena dianiaya, dipersekusi ya. Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan, selamatkan Tuhan, Tuhan. Maka naiklah doa-doa kita bersama dengan doa orang kudus, kan? Tangan malaikat itu ke depan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu mengisinya dengan api dari mesbah, melemparkan ke bumi, meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Nah itu ya. Lalu malaikat pertama meniup sangkakala, hujan es, api bercampur darah, terbakarlah sepertiga bumi, sepertiga pohon, hanguslah. Ya. Lalu malaikat kedua meniup sangkakalanya, matilah sepertiga dari makhluk yang bernyawa. Tadi kan pertama sepertiga kan? Lalu sepertiga yang bernyawa di dalam laut binasalah.
dan sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat ketiga meniup sangkakalanya, bintang besar Absintus tadi ya. Malaikat keempat ya meniup sangkakalanya, terbuka sepertiga matahari, sepertiga bulan, sepertiga bintang-bintang, gelap. Ya. Nah, begitu besarnya bencana-bencana itu, ketika kita dianiaya, kita sudah siap dengan apa, saudara? Minyak cadangan, sehingga nggak habis-habis. Begitu kita dianiaya begitu rupa, cintanya kita tetap melimpah. Makanya pagari hidupmu dengan diakonia, marturia, pengampunan. Bukan, ya ini yang saya selalu ngomong sama orang-orang ya. Ya ini dia sih bikin gara-gara terus, jadi kitanya marah-marah, jadi kitanya ribut terus. Oh bukan, saudara. Saya tidak pernah menyalahkan orang bikin gara-gara di komunitas kita loh, saudara. Ya kita sudah ngalami banyak gara-gara ya. Dari zaman Yosua Seng, Saifuddin, siapa lagi itu? Amin Wijaya, Alengso, siapa lagi itu? Galarua, ya kan? Alex dan Bu Vivin, ya semua yang memisahkan kita. Wen Fang, ya, sambil jelek-jelekin kita, saudara. Keluar sambil busuk-busukin kita. Tetapi, apakah saya membalas kebusukan itu dengan kebusukan, saudara? Oh, enggak, ini memang busuk, dia ini begini. Tidak ada. Kita justru mengharapkan mereka bertobat kembali kepada kita. Jadi bukan tindakan mereka busuk-busukin kita yang membuat kita ribut. Kita nggak ribut. Mamanya Pak Ferdinand bilang kita tinggal orang jadi sekarang tinggal 20. Enggak ada. Kita tetap bagus, tetap rame di sini. Hari ini berapa nih? 86 nih ya, Koinonia. Kalau doa pagi 180. Ini yang nonton berapa nih sekarang nih yang nonton Koinonia nih? Ada 883 orang nih live viewernya. Kita tidak tergantung orang, saudara. Ya, Absintus itu bisa datang di mata air kita, ya, datang ke muka bumi, sorry. Absintus itu datang ke bumi. Tapi mata air yang kita punya bukan mata air yang dari sono. Mata air kita mata air yang dari sorga. Saya ulangi ya, saudara ya. Bukan bagaimana ulahnya orang kepada kita. Bodoh kamu. Ya, Muri Wali nggak pernah jelek-jelekin kita, saudara ya. Muri Wali cuma ya biasa kalau berdebat sesat menyesatkan memang tabiat dia ya, tapi nggak pernah jelek-jelekin kita. Rudy Yohanes ya, tapi maksudnya orang yang dari kita, yang berasal dari kita ya, yang dari kita terus nyeplit terus busuk-busukin kita ya. Bukan masalah orang itu, kita nggak urusan dengan orang berbuat kepada kita, ya. Tapi jagalah mata air kita yang dari sorga ini. Bagaimana kita meresponinya? Itu penting. Setiap hari selalu ada orang yang tidak suka sama saya. Bisa aja kan? Mungkin saya terlalu besar mulut, mungkin saya terlalu ngomongnya terlalu keras, mungkin saya ngomongnya gundul mupeang, mungkin oke ada lah yang nggak suka, ya nggak susah, ya gimana? Orang masa suruh saya suka saya semua. Saya mau menjadi diri saya sendiri, enak hidup begini, saya nyaman. Pagi saya bangun, jam 10 saya berangkat ke Den Haag, jam 12 malam pulang sampai rumah. Tiap hari kita, ya tadi kita lihat tuh orang-orang homeless, kita jangkau sekarang makin banyak. Nanti terakhir saya tunjukkan ya, video homeless, kita kasih makan orang homeless kemarin ya. Pak Stephen dengan Ibu Yoke datang bersama di sini ya, ikut kasih makan. Nanti Bu Marjuni, Bu Lianti, Pak Hari juga datang ya, nanti hari Rabu kita kasih makan orang homeless ini. Wah nikmat sekali, wah ini kan kalau Bu Lianti ini kan memang sudah keahliannya dikasih makan. Nanti lihat ya, kita kasih makan 100 orang homeless itu, wah kasihan mereka ya, dingin-dingin. Makanya kita mau kasih makan, hari Rabu kita pergi ke tempatnya mereka, hari Jumat kita bikin les bahasa Belanda, kita kasih makan di tempat kita. Hari Sabtu makan bersama dengan kita tadi malam itu ya. Wah seneng mereka ya, rame ya. Anda lihat tadi malam itu ya. Saya tunjukkan nih. Kita sibukkan diri kita dengan segala kebaikan, dengan kasih karunia dari sorga, saudara. Sibukkan dirimu dengan kasih karunia dari sorga. Ya.
Ini yang di belakang sana itu orang homeless semua tuh ya, banyak yang homeless itu kita kumpulin ya. Kita kumpul tadi malam 30 orang ya. Tapi yang homeless itu cuma 8 orang ya. 8 orang homeless. Ini ada yang udah sebentar ya. 1, 2, 3. Ini ada yang kurang nih orangnya nih ya. Tadi malam itu 30-an yang datang saudara. Ini ada yang orang tadi nih. Nggak ikut ke foto nih ya sayang ya. Nggak ikut ke foto ya. Saudara senang sekali ya kita kasih makan. Makanya setiap kali ibadah kita kasih makan ya. Kita at any cost, sibukkan dirimu untuk kasih karunia, untuk hal-hal yang tentang kasih karunia. Jangan sibukkan dirimu dengan tersinggung, dengan masalah ego, jangan sibukkan dirimu itu dengan orang ngomong apa selenting dikit langsung panas. Wow, jangan begitu saudara. Nanti kamu akan kena roh absintus, berarti mata airmu berasal dari dunia. Mata air saya berasal dari sorga. Sibukkan dirimu dengan kasih karunia. Jangan ada orang yang meninggalkan. 1, jangan sampai murtad, saudara. 2, jangan sampai kamu tinggalkan kasih karunia. Artinya, kamu lakukanlah kasih karunia, tenggelam di dalam kasih karunia. Selalu menunjukkan kasih karunia kepada orang. Bukan masalah orang berbuat apa kepada kita. Tadi tak sebutin satu-satu namanya ya. Yosua, Seng, Ami Wijaya, Aleng, Saifudin, Galarua, ya orang-orang yang memaki-maki saya itu ya, Vivin, siapa lagi tuh, yang datangnya kumpul sama kita bareng-bareng ya. Saya kan dulu kumpul sama kita bareng-bareng, terus tiba-tiba dia nyeplit sambil maki-maki saya. Itu semua kita tunjukkan, bahkan saya nawarin dia, ini loh caranya, tapi dia kan malah maki-maki saya kan. Nggak apa-apa saudara, bagaimana responnya kita, itulah yang harus kamu pikirkan, yang harus kamu selalu tunjukkan kasih karunia itu saudara. Jangan sampai mata airmu berasal dari dunia ini sehingga diracuni sama roh absintus. Ini belum apa-apa. Wah, belum apa-apa kamu sudah pasang tanduk, udah sange begitu, udah mau nabrak semua, mau dihajar semua. Aduh, saya bilang, apalagi nanti kalau zamannya antikristus ya. Kamu baru begini aja udah belum tahu siapa saya. Mundur, saya tak keluar saja. Wah, belum ada suami istri, udah kita cerai saja. Belum itu ya. Kamu mau diusir istrinya atau lakinya diusir. Belum kamu sudah usir anakmu saudara ya. Saya pernah diusir sama ayah saya saudara ya. Karena ayah saya kepahitan. Jadi waktu diusir saya nggak marah saudara. Karena saya tahu di hatinya pahit. Waktu itu saya sudah lahir baru ya. Saya SMA kelas 3 itu ya. Saya diusir gara-gara nggak mau belikan rokok. Nggak mau utang. Jadi saya disuruh utang saya nggak mau saudara ya. Disuruh utang saya nggak mau Pi. Kenapa ya nggak mau? Pokoknya nggak mau, saya nggak mau utang. Wah, saya diusir saudara dari rumah ya. Tapi saya sadar karena papi saya ada pahit hatinya. Apakah hatimu pahit sehingga setiap ada apa sedikit aja langsung kamu panas saudara? Itulah roh absintus. Ya, kita orang-orang yang berasal dari sorga, mata air kita itu ya manis. Ya. Ayo, siapa di sini yang dikit-dikit ngomong? Kita putus saja, kita cerai saja, kita bubar saja, aku tak keluar saja. Itu roh absintus, saudara. Itu belum apa-apa, itu baru gejala-gejala. Anda baru itu belum absintus yang jatuh ke mata air di dunia ini. Belum. Apalagi nanti. Kamu siapkan dari sekarang biarlah mata airmu selalu manis. Ya, selalu manis, saudara. Mata air kita. Kenapa? Karena mata air kita berasal dari Tuhan Yesus. Bukan berasal. Kalau kamu masih diomongin apa dikit, wah! Diomongin apa dikit, wah! Langsung jadi wankong, saudara ya. Langsung ambil jadi apa? Jadi cengiskan gitu ya. Waduh. Apalagi nanti kalau benar-benar bintang absintus itu turun jatuh ke mata air di bumi ini. Waduh, saudara. Ayo, dari mana mata airmu? Kita harus jujur. Dari mana mata air di hatimu itu, saudara? Kalau saya mata airnya dari sorga. Dikatain muka pantat, haleluya. Dikatain penipu kriminal, haleluya. Ya, saudara. Dikatain macam-macam saya ya. Aduh.
Dikatain orang jahat, dikatain penipu, dikatain apa, sampai udah lupa dikatain apa aja dulu ya. Saya sangat bodoh amat udah ada ya. Hati saya tetap sukacita, ya, nurunin berat badannya setengah mati, karena bahagia terus. Gimana mau nurunin berat badan saya, orang bahagia terus, repot, saudara, ya kan? Nah, jadi bagaimana Anda meresponinya, saudara? Bagaimana Anda meresponinya? Itu yang paling penting. Bukan bagaimana orang itu menyerang Anda. Bukan. Dan jangan-jangan orang itu juga bukan nyerang Anda loh maksudnya loh. Tapi sebenarnya dia cuma usulan saja. Lalu kita merasanya diserang. Siapa di sini kalau ngomong terus merasanya diserang? Ayo. Wah, saya berapa kali kalau lagi meeting ya, kita lagi ngasih masukan, tapi orang itu langsung bela diri, langsung wah, sebentar. Aku itu tidak lagi nyerang kamu. Capek ya kalau ngomong sama orang begini ya. Kita ngomong tapi dia merasanya diserang. Padahal saya lagi kasih masukan yang bagus buat dia, ya supaya dia berkembang. Tapi dia merasanya diserang, saudara. Nah itulah roh absintus, saudara. Ya, karena pahit hatinya. Tapi kalau dia manis hatinya, oh iya ya, Pak musiknya kekerasan Pak. Iya nih kita nggak punya soundman soalnya. Pak ini karena ini Pak, ya beliin dong. Pak SK nih ya, Pak ini TikToknya mati-mati terus. Iya nih saya mau beli baru. Udah dikirim laptop baru sama beliau. Nah itu kan enak begitu saudara. Coba kalau saya ngomongin, oh ya jangan gitu Pak, Bapak nggak tahu susahnya saya begini. Pak SK-nya bingung. Iya Pak gimana Pak, tapi nanti bulan Juni saya lagi betul ini budgetnya belum ada Pak, karena saya kemarin baru ngumpul-ngumpul buat ini. Udahlah kita beliin aja cepetan, sekarang dibaikin. Baik langsung saudara, nggak pakai lama. Ya kan, karena hatinya nggak pahit. Jadi saya tahu itu bukan diserang, saya tahu dia kalau ngomong nggak cuma omdo, nggak cuma ngebacot doang, kalau usulan duitnya keluar. Paling capek kan kalau orang ngasih usulan duitnya nggak keluar. Iya kan, ngeritik duitnya nggak keluar. Nah, ini kalau kamu boleh ngeritik saya saudara, yang penting duitnya keluar. Kamu mau kritik apa? Pak Paul kurang ganteng, ya udah gimana caranya dong biar ganteng? Nah, kan gitu kan, duitnya keluar dong. Kamu jangan cuma bilang Pak Paul kurang ganteng. Kurang ajar kamu kan gundulmu peang. Nah. Kasih usulan. Kalau saya ngomong, saya juga sama ya. Kamu gini, kamu lakukan gini. Ya udah kita ragatin dong. Nggak cuma ngoceh doang. Orang kalau saya datengin ya, saya beberapa orang ya kita mau tolong ya. Ya tapi saya begini. Saya diam saudara. Susah. Padahal saya mau ngeragati dia. Makanya kamu lagi saya kritik, kamu diemin nih. Karena kan saya capek nih, saya mau tak ragati, kamu belum sudah nantang saya. Padahal mau diragati, kan gitu. Makanya kamu belajar, kalau ada orang nyerang kamu rendah hati. Jangan ada absintus di hatimu, saudara ya. Ini menyengat, pengennya nyatek, ya kan? Karena pahit hatimu. Ada akar, kenapa? Karena kamu tidak melakukannya dengan kasih karunia, kamu melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Benar nggak, saudara? Orang-orang yang melakukan pelayanan, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang hidup dengan kekuatannya sendiri, ketika ada informasi negatif yang menurut dia negatif, padahal sebenarnya nggak negatif. Pokoknya dia lagi apa, tiba-tiba ada sesuatu yang kontra dengan dia, langsung nyatek, saudara. Karena dia dengan kekuatannya sendiri. Tapi kalau dia dengan kasih karunia, dia tahu semuanya karena kasih karunia. Ya Tuhan, yang saatnya cuma segini kasih karunia. Aku bisa begini karena kasih karunia. Aku baru segini juga karena kasih karunia. Maka orang datang dia tetap rendah hati. Oh iya ya, mau Pak Paul jelek? Iya ya. Ya enggak apa-apa jelek, yang penting saya nggak ditinggal sama istri saya. Saudara mau cakep ganteng-ganteng buat apa saudara? Ganteng-ganteng ditinggal sama istri, selingkuh buat apa? Kamu ganteng ya, kamu seganteng apapun istrimu selingkuhin kamu. Kamu secantik apapun lakimu nyelingkuhin, terus buat apa kamu cantik-cantik? Itu nggak usah. Jadi kamu dibilangin jelek nggak usah jengkel. Pak Paul kriminal, penipu. Ya kalau saya orang jujur pun orang nggak percaya. Saya ngaku-ngaku orang jujur, track record saya bersih. Tapi ada nggak orang percayain ke dia 500 juta sebulan kayak orang percayain ke kita, kolektanya 500 juta sebulan kita kasih makan. Ada orang ngaku-ngaku bersih, nyatanya ada orang percaya dia nggak? Enggak. Saya, Paul ini penipu kriminal, emang saya penjahat.
Baru tahu, lu kan sudah bilang bolak-balik saya penjahat. Tapi kan penjahat ini kan yang kasih makan Indonesia kan. Sekarang kasih makan Den Haag. Ya, sekarang kasih makan Den Haag. Nah, nih, mungkin fotonya sudah selesai diupload ya. Bentar. Mudah-mudahan sudah selesai diupload ya. Tadi baru saya upload. Mana? Oh, video. Ini ya, nih lagi masak di dapur kita ya di itu ya. Nah, kita mau kasih makan hari ini 70 orang ya. Hari ini 70 orang kita kasih makan. Mana kamu kok kayak singa sih, Mas? Jebret. Jebret. Ayo layar king. Ini apa? Gembala yang banyak ya. Terus tomat sayurnya jengkol. Oke. Pakai apa tuh? Oke, luar biasa. 2 jam udah datang ya? Tadi di ini ya, ikan ayamnya. Kita ada yang dua tuh ya. Kita masak ya. Kita bawa ini ya. Bawa kopi teh. Ini perabotannya dari ini ya, ininya gereja yang kita pakai. Luar biasa. Ya, ini dapurnya. Luar biasa, Tuhan memberkati kita ya. Oke, haleluya, luar biasa. Ini 6 ya, makan di gereja, kita undang mereka datang ini dari saya. Mas ini ada yang di Den Haag, kalau mau itu masak, nafas ya, ada yang kurang makan juga boleh ikut makan di sini ya. Jam 6 sore ya, kata bahasa Belanda, Indonesia ya, itu nggak bosong ya, Lamstrat dengan 2 kita browsing aja di Google Map, Agios Internasional ya, sengaja itu ada ya. Masak buat ya. Ini resep kita satu lagi dari Belanda yang Ajeng. Halo. Gile. Tapi kan yakinnya sama orangnya selalu ya. Jangan kan yakinnya namanya Bunda Ajeng. Restoran Bunda Ajeng katanya. Ayam goreng Bunda, ayam goreng Bunda. Aduh, nama berubah-ubah marahin KPK Mbak. Ini proyeknya Prabowo, nggak mungkin lah di sini. Ya, ini proyeknya Gas Nederland ya. Kasih makan 70 orang hari ini. Kerja sama Gemeente Den Haag. Ada orang Gemeente bareng sama kita lah ya, hari Rabu ya. Yang di rencananya kita sama-sama dengan Pesel hari Jumat. Ini hari Rabu, hari Jumat, atau Sabtu. Sama lagi kita hari Minggu ya. Ini masakannya. Makan nasi murah meriah banyak gantinya. Ya. Daripada kamu kepahitan, mendingan kamu sibukkan hidupmu dengan seperti ini, saudara. Kamu pakai harap hidup apa? Kamu orang yang gampang kepahitan, dengan minum kamu makan. Jadi jangan fokus dengan fokus spiritual, jalan kamunya. Saya kasih makan orang tahu, saudara ya. Kalau merasa dengan puasa, ayo, fokuskan hidupmu, makan.
karena kan dunia. Gelap ya saudara ya, ini pakai peneman mikroba ya. Itu udah pakai mode tapi saya. Ingat ya ini ya nanti teman saya Ivan bikin yang bagus ya. Ini pakai night mode aja susah ya. Itu saudara ya. Jadi sibukkan diri kita untuk perbuatan baik. Sibukkan diri kita untuk hidup di dalam kasih karunia. Jangan mikirin orang nyerang kita. Jangan mikirin orang ngomong yang jelek tentang kita. Jangan mikirin, saudara, mata air kita ini dari siapa? Kamu bikin diakonnya itu kamu dari sorga atau dari dunia? Kalau dari dunia, maka kamu udah dipahitkan. Karena mata airmu itu terbuka bagi iblis dan bagi siapapun di situ bisa ngeracunin. Kalau mata air kita dari surga nggak ada yang bisa ngeracuni, saudara. Tapi kalau mata airmu dari dunia, perbuatan baikmu itu bukan dari surga, dari dunia. Kamu udah bikin baik masih dicaci maki, saudara. Ya kan? Terus kamu marah, ya kan? Aku udah bikin bagus, saya sudah begini nih. Ya berarti mata airmu bukan dari surga, tapi mata airmu dari dunia. Tapi ketika kita sudah bikin baik, orang mencaci maki kita, orang fitnah kita, orang maki-maki, ya enggak apa-apa. Bisanya kita segini, ya gimana? Saya cuma bisanya segini, pokoknya saya lakukan yang terbaik yang saya lakukan deh. Oh, makanannya enak, ayamnya cilik-cilik, ayamnya. Ya enggak apa-apa, bisanya kita baru segini. Itu aja saudara ya. Karena mata air kita dari sorga. Ada sukacita, mata air yang manis di sana. Jadi jangan sampai absintus itu ya belum lagi terjadi ya perang dunia, hatimu sudah pahit. Jangan saudara. Ayo kita belajar introspeksi dari mana mata air yang kita miliki ini, dari surga atau dari Tuhan Yesus. Ya. Jangan pergi dari kasih karunia. Satu, jangan murtad. Kedua, jangan tinggalkan kasih karunia. Semua yang kita lakukan bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Haleluya. Udah cukup?